Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show. Setelah sekian lama kita nggak syuting, tapi tetap ya Bang ya, dengan tim yang sama, dengan orang yang sama, dan di studio keren yang sama. Iya, ini. di mana kita nih, Yong? Di MW Studio. Masih di MW. Gimana Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Gimana? Ini studionya memang keren banget sih. Ini standarnya kayaknya standar internasional. Iya, harusnya begini sih, Pak. Memang harusnya studio begini tuh maksudnya langka di Jakarta. Langka. Dan maksudnya lihat dong, studionya Homi, studionya Asi, Alatnya studionya alatnya keren. keren. Gimana? Tim kameramen sehat? Mantap. Audio gimana audio? Sehat. Kru gimana kru? Sedap, sehat. Gimana hari ini gimana Bang? Setelah sekian lama kita nggak syuting, kita syuting lagi ya? Gila nih, Yong. Kita kedatangan bintang tamu yang super keren. Super keren. Super gue bilang. keren ya kan. Kita anak muda musisi kedatangan mantan Menpora. Menteri Olahraga loh. Iya, Menteri Olahraga. Republik Indonesia. Tepuk tangan Tepuk tangan kawan-kawan. dong. Jadi hari ini kita kedatangan beliau, kita mau bahas musik dan kehidupan ya Bang ya. Kehidupan lah. Kita nggak mau bahas yang pusing-pusing Bang. Kali ini udah buat pusing. apa bahas Udah yang pusing-pusing. pandemi. Hari ini kita udah pandemi 2 tahun. Biasanya gue tuh dulu suka ini nemenin beliau makan enak Bang. Oh iya. Biasa kan rezeki anak soleh kan gitu enak kan. Wah Berarti rezeki. nextnya kalau lu Nextnya. diajak lagi lu berkewajiban untuk bawa kami semua juga. Berarti next ini ya bisa bareng tim Yongki Show ya. Iya. Nggak boleh Harus Yongki tim doang dong. Show, nggak boleh. Kena aja. Jadi hari ini kita kedatangan beliau dan gue sangat bangga untuk mempresent beliau hari ini dan kehormatan buat kita ya Bang Yongki Show ya. YouTuber seumur jagung ini Iya. ya Bang ya. Kedatangan orang-orang hebat. Setelah Tapi seumur kemarin jagung tapi udah panen. Lumayan, Wah, Pak. amin, Lumayan, Pak. amin. Lumayan, Pak. Itu Lumayan, dia, Pak. lumayan. Amin. Lumayan. Setelah Tompi kemarin, setelah Omin, Roger Dikor dan Abu Legendary Hari Anggoman, ada Yo Iqbal juga. Sekarang kita kedatangan Menpora yang punya hobi Mantan musik. Menpora. Please welcome the legend, Bapak Adiaksa Daud. Selamat datang Pak Adiaksa di studio keren ini di MW dan di Yongki Show. Selamat datang Pak. Terima kasih ya undangannya, ini memang keren juga nih, keren habis lah. Ya, Studio kayak ya. gini. Keren ya Pak ya. Keren Bang. Kita sering main dulu sama Yongki bareng kalau saya suka ini, tapi studionya baru kali ini ya. Karena baru dibangun pandemi Pak. Oh, pantas. Kita Kita belum pernah. Ini apa Pak? Ceritanya salah satu legacy dari almarhum Glenn Fredly Pak. Oh. Jadi karya beliau di akhir sebelum meninggal. Oh gitu ya, itu orang penyanyi luar biasa memang ya. luar biasa. Sayang Tuhan panggil duluan ya. Sayang Tuhan Legend tuh, Pak. Mengarang lagunya bagus ya. Nyanyinya dia Keren. menaklukkan banyak hati wanita. Wah, itu dia. Itu dia Pak. Seperti Yongki kalau main. Waduh. Nggak gitu. Bisa menaklukkan banyak hati wanita Yongki kalau Karena main. Bapak ini dulu gua adalah salah satu anak muda yang mendapat kehormatan menemani beliau. Ya, cerita dong Yong, Menemani makan Yong. enak. Gimana awal mulanya lu tuh bisa sampai ketemu dengan seorang Bapak Adiaksa gitu. Gimana? Ini kita tuh Oh, Bapak punya, cerita. Bapak aja cerita. punya, Gimana, Pak? hobi yang, Gimana, Pak? punya hobi yang sama, musik-musik kan. Saya tuh ada tiga dalam falsafah hidup saya tuh ada 3 M gitu. Iya. Apa tuh Pak? Yang pertama mengaji, Mengaji. yang kedua menyanyi, Menyanyi. yang ketiga mendaki. Yo! Saya suka daki gunung gitu. Bapak juga pendaki gunung ya, Pak? Iya, tahun 2017 kami ke Mont Blanc, Swiss. Wow. Bawa anak-anak kalau Wow. dari kecil sih, dari SMP Wow, itu ada, kalau mau ke gunung gede itu, di kaki gunung gede ada rumah kecil di situ supaya tongkrong anak-anak gitu. Jadi saya kebetulan lindung di Wanadri di Bandung, kemudian di Jakarta jadi juga pelindung atau pembina di Wana Prasta. Itu Wana Prasta tuh Prasta tuh hutan gitu. Jadi kehidupan dalam hutan gitu. Wana hutan, Prasta hidup. Jadi kehidupan dalam hutan. Ada di Jalan Sangseketa. keren. Ya kita suka naik gunung. Pokoknya kalau sebulan sekali mesti naik lah. Harus naik ya Pak. Harus naik ya, naik pelan-pelan gitu, jalan-jalan. Tahun 2017 kita ke Kinabalu, Malaysia. Nah hobinya itu. Jadi nyanyi juga Bentar Pak, sebagian dari hobi. sekarang itu sebenarnya untuk mendaki itu lagi tren juga tuh Pak. Iya, Naik tren, gunung iya. Ini Di- gila di- nih. Iya. Di Gunung Gede itu sampai 1.000 orang tiap hari Sabtu Beneran, Minggu Pak? ya. Wow. Nah sekarang waktu itu kami bikin bersih-bersih namanya kebut gunung, lomba kebut gunung. Kebut itu artinya bahasa Sunda membersihkan.
Jadi kita Sampah ya, Pak, bersihkan ya. sampah itu kita dapat 400 ton sampah Wow. yang tinggalkan. Gila, gila. Jadi anak-anak muda ini divandalis. Mereka nggak ngerti arti pendaki gunung, pencinta alam itu. Mereka belum ngerti. Ini fungsinya para aktivis lingkungan tuh menyadarkan mereka. Sekarang kita coba memberikan motivasi kepada mereka naik gunung itu asik memang. Apalagi di gunung-gunung yang standar lah ya, kayak di Gunung Gede, Gunung Pangrango, gunung yang di sini Jakarta, Jawa Barat. Nah itu sampahnya luar biasa di Gunung Gede. Kita bawa 400 kilo. Tahun kemarin 400, tahun sebelumnya lagi 600 kilo. Gila, Karena mereka di atas itu sampahnya banyak. Banyak ya, Pak, ya. Terus plastik-plastik. Kalau kita lihat di Kinabalu Malaysia misalnya, kita Bersih banget pasti ya, Pak. bersih banget. Setiap shelter itu ada P3K-nya. Kita tidak boleh diriin tenda karena di sana ada di Laban Rata namanya tuh, ketinggian 3.000 meter tuh Laban Rata, ada semacam base camp gitu, di dalamnya kayak hotel. Jadi kita nggak usah diriin tenda. Karena kalau kita diriin tenda nanti apalagi bakar api unggun itu bisa kebakar, kayak Gunung Selamat tuh kebakar kan karena Itu gara-gara itu ya, Pak, ya? Iya. Jadi itu sebenarnya itu bakar-bakar gitu tuh udah nggak main lagi gitu. Jadi malah bukannya melindungi, malah itu merusak, Merusak. ya jatuhnya. Iya. Jadi ini yang harus kita sadarkan gitu loh. Sadarkan bahwa alami kenikmatan yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita setelah keimanan adalah tanah air Indonesia. Wow. Itu kata saya ya, itu kata saya. Dan harus diakuin ya. Biar saya ulangin ya. Iya, Kenikmatan yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita setelah keimanan. Karena kita kan Pancasila Iya, kan. iya, Setelah iya. keimanan adalah tanah air Indonesia. Nikmat luar biasa itu. Itu luar biasa itu. Saya boleh berbangga atas Indonesia. Setiap 20 kilo Iya. makanannya berbeda dan Iya. punya ciri khas masing-masing kan, Pak? Iya dong. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia ini udah luar biasa dibangun oleh the founding fathers kita kan. Iya, Jadi betul. kita rusak lagi masa depan kita bangsa ini gitu loh. Pak, dari Sabang sampai Merauke kan begitu banyak suku bahasa. Tapi yang salah satu yang menyatukan kita itu kan 3 tuh kan. Yang pertama kan kita tahu berbangsa satu, Iya, betul, Pak. Iya. berbahasa satu, bahasa Indonesia ya. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Adalah bahasa Indonesia. Dan yang menyatukan kita sama-sama itu apa? Hanya ada 2. Ya ini sebagai mantan Iya, Menteri iya, Pak. Pemuda dan Iya, Pak. Olahraga Iya, Pak. ya. Keren nih, Pak. Ini Hanya keren. ada 2 momen di mana bendera merah putih itu dikibarkan di Olahraga di salah seluruh satunya, dunia. Pak. Olahraga sama kunjungan kepala negara. Iya. Itu 2. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa. Ini berarti mantan menteri yang sangat mengasihi Indonesia ya. Iyalah, kita Iya. hidup di sini ya kan. Indonesia. Kan sampai menutup mata ya. Lagunya kan gitu. Iya kan? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Terus. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Gila ya. Bapak menyanyi ini pun sangat menghayati sampai meneteskan air mata. Sekali lagi, please welcome Adi Aksa Ya. Daud, everyone. Iya, Saya bangga sebagai orang Indonesia dan saya bangga berteman dengan berbagai macam suku ya di tanah air kita. Dan karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada kita setelah keimanan adalah tanah air Indonesia. Ini mesti kita jaga gitu. Iya. Nah, menjaganya dengan apa hari ini? Dengan musik juga itu kita bisa menjaganya. Pak. Iya. Saya Tadi setuju saya tuh, Pak. nyanyikan musik itu dengan sepenuh hati saya. Saya ngebayangin bagaimana perjuangan kakek saya ya, perjuangan orang-orang Kalau the founding ngomong fathers. musik Indonesia juga itu beragam. Ya. Setiap pulau, bahkan bukan setiap pulau, setiap daerah memiliki Beda-beda, ya. instrumen masing-masing, budaya masing-masing, dan Dengan bahasanya masing-masing. bahasanya masing-masing. Kayak contoh Jawa, Kepulauan Jawa ya. Musiknya ya. Kalau Sumatera, Itu Yongki tuh ya. Sedap. kalau Timur pasti
Dan itu kalau kita kagum, kalau kita bicara musik ya, kalau kita kagum sama tadi seperti Bapak ngomong kita kagum sama Indonesia, orang luar sana pun kagum. Iya, sama, betul. sama kayak musik Indonesia. Karena banyak orang-orang seperti yang nggak usah jauh-jauh, idola saya almarhum Elva Sessioria pun sering membawa nama Indonesia naik untuk kancah internasional ya. kancah internasional. Dan luar biasa ya Iya. talenta Kayak kita ya, musik ya. Iya, musik kita, suara. Saya kalau lihat ya Pak, idol itu tuh suaranya dahsyat Iya, anak Pak. kita tuh. Cuman mungkin tidak ada kanalisasi, belum ada kanalisasi tempat mereka mengapresiasikan diri Iya. itu ya. Ya itu yang saya kira perlu ya ini Pak Boy yang punya TV ini saya kira kalau nonton ini Tuh harus- dengerin Ah. tuh, Iya. dengerin tuh. Karena gini ya, karena TV ini penting, karena begini, ini saya sedikit bicara, satu ada buku yang saya baca nih Om. Iya Pak, iya Pak. Buku itu judulnya The End of the Nation State, Oh, iya. berakhirnya negara bangsa. Dia mengatakan itu dari Kenichi Omae, seorang iya. orang hebat, orang Jepang yang lama Iya, di iya, Amerika. iya, iya, Dia mengatakan the end of the nation state. Dia bilang there are 4 I's can make over the world. Ada 4 I yang akan merubah bangsa, sebuah bangsa akan berubah dunia, kata dia. Bukan there are 4 I's can make over the world, berubah dunia. Dia bilang yang pertama investasi, kita nggak bahas. Yang kedua itu adalah investasi. Yang kedua adalah industri. Industri itu berubah suasana kita, terutama negara-negara berkembang. Orang semua industri segala macam, environment, akhirnya lingkungan hidup menjadi terbengkalai. Kita nggak usah bahas dulu itu. Jadi investasi, industri. Yang ketiga individualis. Orang menjadi di zamannya menjadi individualis. You live like in the live now. Jadi kita hidup sudah seperti di dalam lift. When someone get into the lift, only one thing in his mind, how to get the floor that he go to. That's it. Kalau orang masuk lift tuh nggak ada ngomong-ngomong lagi. ngomong apa. Pokoknya yang penting sampai tujuan. Saya pernah nih tahun 2002 naik Wisma Nusantara. Saya belum apa-apa kan. Jadi saya kan orang belum kenal berempat, satu ibu-ibu, 2 laki-laki. Itu naik, kenal lama, saya tanya, ibu lantai berapa? Apa? Yang ketiga, Bapak mohon maaf. Apa sih Pak? Katanya gitu. Hah? Jadi nggak bisa dialog gitu. Saya diam, aduh, udah kayak gini nih. Bangsa saya, dalam hati saya gitu. Nggak ada komunikasi gitu. Bukan juga berarti kita masuk lift terus Assalamualaikum, kan enggak. Tapi ada tegur-tegur kan. Iya. Ini nggak ada tegur sapa. Nah begitu kita sampai keluar gitu. Padahal ketika saya jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, saya dibawa di Australia sama Pak SBY sebagai presiden ketika itu. Saya 2004 sampai 2009, 5 tahun Iya. saya. Itu kan 5 tahun tuh, ya syukur alhamdulillah saya selamat lah, nggak ada apa-apa deh. Nggak jadi dubes. Tahu dubes? Tahu Pak. Bukan duta besar. Tahu Pak. Duduk di balik besi. Untung nggak jadi itu kan. Selamat lah, ya kan? Dari segala tantangan, halangan, hambatan, hambalang lewat semua. Iya dong, ya kan? Lewat semua kan. Nah ketika saya dibawa ke sana gitu, masuk di lift, orang nanya kok, where you from? Indonesia. How long have you been here? 3 days. Okay, thanks. Bye. Keluar. Itu negara itu masih ada komunikasi. Kita udah kayak gitu. Satu tetangga sama tetangga lain nggak tahu, ini nggak tahu gitu loh. Iya, Nah ini betul. individual. Itu yang keempat ini yang parah nih. Kata dia apa? Informasi. Informasi. Iya. Informasi yang masuk ke kita itu telan-telan luar biasa anak-anak muda kita tuh. Iya kan? Iya, Pak. Jadi informasi ini kita harus tidak bisa kita cegah namanya globalisasi. You must face globalization. You can avoid from globalization. Tidak bisa kita hindari. Tapi you must face, hadapi dia. Dengan apa? Ini dengan musik anak-anak muda, kreativitas segala macam bangsa kita. Sehingga orang itu tidak lagi namanya gini, ada 2 penyakit dalam ilmu sosiologi. Kebetulan saya S2-nya di UI sosiologi. Oh iya. Ya, saya S2 sosiologi, S3-nya saya kedokteran, saya S1-nya Fakultas Hukum, S2-nya sosiologi, S3-nya saya di doktor saya di Institut Pertanian Bogor, jurusan Kelautan Perikanan. Wow. Makanya tadi saya nangis karena saya menjelajahi Indonesia ini untuk disertasi saya, S3 saya di kelautan. Kaya Sama sekali Pak lautnya ya. ya. Wah, Pak, ya. saya tadi ngebayangin gitu, saya waktu saya di Maroke melihat, bayangkan bagaimana kapal sekali ngeruk itu udang segede-gede gini. Namanya bluefina ya, itu yang ekor biru ya, ekor kuning apa namanya tuna. Itu luar biasa di Harus Indonesia, di kaya diakui sih. raya. Harus diakui sih Indonesia Saya pergi Timur. ke apa namanya tuh ya, apa namanya di Raja Ampat. Ah. Di Raja pinggir Ampat. di pulau Waiwo itu. Di pinggir itu ikan Ikan gede-gede semua. semua. Ini Indonesia kaya raya. Kaya raya gitu. Jadi Dan makanya ikannya fresh ya Pak ya. iya ikan fresh. banget. Enggak mati 3 kali. Ah. Mati sekali aja. Jadi Makan ya kita mati makan. sekali. Jadi itu Iya, tadi. iya, Nah, iya, iya. informasi ini menyebabkan ada 2 hal dalam ilmu sosiologi membuat anak-anak muda menjadi penyakit. Yang pertama mad of joy.
kegilaan karena senang. Saking senangnya dia jadi gila gitu. Misalnya euforia misalnya datang, makanya kita musik Indonesia dimunculkan. Kalau enggak kita mohon maaf ya, saya bukan menolak, tapi saya melihat misalnya apa tuh datang Suju misalnya gitu kan dari Korea datang. Suju. Itu namanya Made of Joy. Belum lihat orangnya udah saya perhatiin aduh anak-anak Udah terbius gitu ya. Iya. Padahal kalau ditanya karyanya juga nggak tahu tuh. Nggak tahu, itu kan ikut-ikutan kan. Nah ada Made of Anger, kegilaan karena kemarahan. Sedikit dia main bakar, main ini. Kenapa? Karena tiap hari di TV itu orang demonstrasi, orang bakar ini. Coba kalau tiap hari ada musik yang bagus, menampilkan seni-seni Indonesia. Ya, negeri ini nikmat tuh. Coba kreativitas anak-anak bangsa. Sekarang coba lihat podcast, isinya politik semua, saya udah malas ngeliatnya. Makanya saya senang ada podcast model kita, ya kan. Yongki Show, orangnya masih muda, ganteng, anak muda kreatif, ya kan. Terima kasih. Mainnya juga ada Golden Boy dulu kan, ya kan. Pak, main. Bicara Begitu. tadi Bapak bilang, kita harus bersatu dengan musik nih Pak nih. Iya, iya. Nah, Musik menarik Bapak. tuh. Musik itu bisa mempersatukan kita. Bapak sendiri mengenal musik dan mulai suka sama musik tuh kapan? Saya nggak pernah sekolah musik, saya otodidak Suka aja untuk main musik, gitar. iya. Tapi dulu pernah di Yamaha waktu SMP ya. Terus terus SMA malah saya aktif yang lain, bidang yang lain gitu. Terus SMA, saya di Jakarta sejak SD. Oh, gitu Pak. Sejak TK malah. Jadi saya TK, SD, SMP di Al Azhar, SMA Negeri 3 Setiabudi. SMA 3 ya. Kuliah macam-macam lah, kuliah di UI S1 kedokteran gigi, pindah fakultas hukum di Universitas Trisakti, masuk FISIP lagi Universitas Indonesia, FISIP di FISIP itu Fakultas Ilmu Satelit dan Ilmu Pelet. Jurusan sosiologi. Gak ya. dong, Pak. Tiga di UI itu kata Profesor Dr. Roni Baskara, pemain band, dia udah meninggal almarhum. Itu guru saya, dia ahli kriminolog. Dia ambil disertasinya judulnya Magic sebagai suatu crime. Oh, itu dia tuh. Yang main di The Professor Band. Saya pernah gabung The Professor Band tuh. The Professor UI ya. UI ada. Dan pada meninggal sekarang kesian. Tinggal ada Profesor Paulus Wirotomo Itu yang main drum. Iya, main drum Paulus. Tante Itu- Yaya juga saya kenal. tuh. Ya, Bu Yaya, itu iya. Mbak Yaya itu ya, itu aktif dia. Itu suka bikin. Ya itu di Profesor. Jadi saya kenal musik itu sejak SMA, karena di SMA 3 tuh ada Vestalia. Ada itulah SMA tuh dulu tuh. SMA 3 itu musisi-musisi banyak di situ Oh, kan? Iya. banyak Ikang Fauzi, bukan Ikang Fauzi, Faris RM, Dedi Dukun, itu musik semua. Adi MS. Om Adi ya, Om Adi. Mas Adi itu kakak kelas aku, pacaran sama Memes angkatan aku. Oh. Dia nikah itu di SMA. itu. Iya. Oh, musik banyak banget di SMA 3. Oh, jadi Om Adinya sendiri seniornya. Seniornya Memes, digoda-godain si Memes angkatan aku. Jadi meninggal. Halo, Om Adi. Iya, Halo, tanya Om Om Adi. Adi. Iya, Om Adi. Saya Makanya- manggilnya Mas Adi ya. Dia nggak tua-tua, muda terus, Iya, badannya awet ya. ramping. Itu Waduh, jago tuh. Ya, berarti banyak. zaman dulu SMA-nya itu prestasi semua tuh berarti ya Bang, Iya. ya, zaman itu. Jadi- ya? Tapi setiap provinsi itu memang ada sebenarnya, Yong. Oh, Setiap gitu? provinsi itu memang ada satu SMA Heeh. atau SMP Heeh. yang itu terkenal musiknya. Iya, sekarang di SMA 3 ya ada studio. Oh, ada. Ada studio sekarang SMA 3. Itu berkembang berarti pendidikannya. Jadi makanya mau saya perkelahian pelajar, ya, penyalahgunaan narkoba segala macam bisa dilakukan dengan kita mensosialisasikan bermusik dengan indah Iya. di setiap sekolah gitu. Iya, bermusik dengan indah. Fasilitasnya. Tapi kalau sampai sekarang kan kita ngeliat di daerah ada orang yang sekolah. Kalau setiap sekolah punya gitar, punya keyboard kecil satu gitu Adem kan. kali ya, Pak ya. Wah, adem bener itu. Itu kayak mengalihkan tenaga buat berantem tuh. Iya lah. Iya. Jadi Iya dong. berkreasi ke Tenaga musik. Nah, Berantem. itu Mbak Yayi tuh, Heeh. UI kan? Heeh. Sosiologi. Iya. Ya, ini buat Mbak Yayi. Halo Mbak Yayi, Profesor Paulus. Halo Om Paulus. Nah, itu Pak. Karena gue Pak sempat Paulus. bantuin albumnya juga Bang. Iya, dia main Sempat di bantuin albumnya. albumnya. Lagu apa? Aule na 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 na. Lagu Makassar. Tutenaya dari Sina Matumi angin mamiri. Ya gitu lah. Udah lah. Tujui tontongana. Nah gitulah lagunya ya. Jadi Mbak Yai itu lihat di Johar itu berantem terus tiap hari orang. Soalnya di sana kenapa? Di sana density atau kepadatan penduduk itu udah luar biasa. Misalnya kita rumah itu buka ruangan tamu sana langsung tetangganya kamar mandi gitu. Padat sekali. Apa yang dilakukan oleh FISIP UI, laboratorium FISIP UI menyewa suatu rumah bikin latihan musik. Itu Mbak Yaye sama Profesor iya. Paulus Wirotomo. Efektif tuh, Pak ya. Wah, itu
Terus kemudian latihan anak-anak itu latihan, terus pertandingan musik antar kampung, antar RT. Dan waktu itu saya isi The Professor malam-malam di atas sungai itu dibikin panggung, anak-anak tuh nonton semua, terus pertandingan, terus yang datang tuh wali kotanya main di situ, yang sekarang udah meninggal di Sekda. Datang nyanyi ikut main bersama-sama. Itu mengalihkan tenaga banget tuh daripada berantem, ribut. Karena kalau saya boleh bilang perbedaan pendapat tuh biasa Bang sebenarnya Bang. Biasa banget. Kita memang udah dilahirkan Biasa, beda-beda beda kok ya Pak ya. pendapat. Ya, makanya saya sekarang ini hampir 7 tahun nggak pernah mau saya wawancara TV segala macam, nggak pernah mau. Saya sekarang lingkungan aja, aktivis lingkungan, bina anak-anak gitu karena pernah saya ketua pramuka 5 tahun. Jadi saya nggak pernah lagi Pramuka, Prajamuda Karana. jadi nggak pernah lagi saya nggak pernah lagi saya ngurusin dia kalau politik malas aku. Makanya kalau lihat apa namanya, ya itu juga cari-cari ada Yongki Show nih, bukan Yongki Show. Makasih loh Pak. Kalau bicara politik aku udah males gitu loh. Makanya kita undang ke sini Bapak senang nih. Buat kalian itu Pak Adiaksa aja nonton Yongki Show, masa kalian Nah, ya, ayo. iya. Nah ini Pak pertanyaan dari saya Pak. Kalau Bapak kan berarti secara musik berarti kan pasif ya Pak, artinya itu bukan yang aktif juga, tapi memperlakukan musik itu sebagai penyeimbang kali ya Pak ya. Terakhir itu saya belajar musik itu dengan Mas Doni. Almarhum Om Doni Suhendra. Doni Suhendra, beliau datang ke rumah, private saya gitar. Dan saya membeli gitar beliau 2. Karena kebetulan saya juga ikut latihan tiap hari Rabu di rumah Pak Suanjono, mantan jaksa muda. Itu namanya The Second Band gitu. The Second Band 50. Jadi orang yang 50. Dulu 50, sekarang udah 60 70 dia. Pak, kalau boleh tahu Bapak tertarik sama musik? Bapak lagu pertama Bapak paling suka lagu apa? Lagu yang paling berkesan? Ya, yang buat Bapak. Oh, lagu yang lagu buat mana? Bapak. Coba nyanyi aja langsung, nyanyi aja lagu langsung, ibu Pak. saya. Apa tuh Pak? Itu lagu dulu waktu saya masih kecil. Kalau saya masih di itu suka Timang. nyanyi. Gimana? Bukan. Gimana? Bukan gitu. Telah ku terima Suratmu yang lalu, penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah. Sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Wih, dia mainnya bagus. Kemanakah risalahku ku alamatkan? Terimalah suratku yang ini, hanyalah doa restu ilahi. Semoga dek kita akan berjumpa sayang. Pasti kelak kita akan bersua. Ya, lagu ibu saya tuh kecil. Lagu pertama tuh. Melayu tuh Pak, Melayu tuh Pak. Gua nggak tahu lagunya, gua Melayu ikutin tuh. Bapak aja. Iya, tapi hebat nih. Yongki udah asik sekarang. Udah jazzy banget dia, mainnya di minor terus. Iya. Udah ke pop juga dia. Udah tahu industri Pak. Udah tahu industri. Ya salah satunya karena Bapak juga. Bapak kalau dulu ngajakin band karena itu sih Bang ya lagu-lagu 80-an. Makanya selalu gue bilang di konten gue sebelumnya kan. Saya selalu bilang Pak di konten saya. Bahwa saya tuh tua sebenarnya. Makanya saya suka banget musik-musik kayak 80-an. Makanya cocok banget saya ngundang Pak Adiaksa hari ini. Dan kebetulan beliau juga mau dan bersedia. Iya. Kalau Yongki saya nggak mau nolak lah. Wah, ya kan? makasih Yongki loh Pak, makasih loh. Makasih. Maka saya berharap Yongki Show ini menjadi besar. Amin Nanti Pak, amin Pak. gini pejabat-pejabat yang, ini saya himbau nih pejabat-pejabat yang suka musik gitu kan. Coba datanglah ke Yongki Show. Amin. Nanti Pak, aduh. Mas Sandiaga ya, nanti Mas Sandiaga Uno saya telepon ya, tolong Pak datang di Sandiaga. sini. Terima Datang kasih, ya. Pak. Ya, Terima kasih. Mas Anies, gubernur Mas Anies, kita ya, Pak nanti Anies. saya undang Pak Anies ya. Nyanyilah 1-2 lagu di sini. Enak Iya, kok, iya, disukai iya, sama Yongki. Terima Siapa kasih. lagi tokoh? Mas Ganjar, Mas Ganjar itu. Mas Ganjar mau kemarin iya. ketemu di Jawa pernikahan. Tengah ya Bang ya? Iya, Pak. Di sini ke Jakarta, undang Iya, juga iya, ke sini iya, lah. Oh, boleh Pak, boleh. Kita undang yang gitu-gitu supaya boleh. nuansa yang Iya, dikembangkan dalam musik dari betul setiap tuh, orang. Pak. Setiap orang tuh pasti ada seninya kok, ada musiknya. Nah, terus Pak kalau kesininya Bapak mulai melihat musik kita itu seperti apa Pak sekarang? Ya,
Kalau sekarang musik kita ini berkembang ya, sangat apa namanya? Saya juga Pesat juga ya Pak. Hah? Pesat ya Pak. Pusatnya luar biasa. Cuma sekarang aneh ada yang saya senang gitu, dia kembali ke tadi dibilang gitu. 80-an. 80-an, Iya. musik 80-an itu anak-anak muda tuh kembali ke 80-an. Iya Pak. Kayak lagunya Engkau datang. Betul. Ketika aku jatuh bangun dan jatuh, kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh. Apa dan tinggal lagi seperti dulu, ya. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terbawa dari mimpi-mimpi dari kita, ya. Betul. Tapi memang benar Pak. Akanku, itu lagu-lagu itu kembali lagi. Naik lagi, Itu zaman Pak. saya masih kuliah. Iya. Itu dalam kuliah masih ngetop banget kalau kayak gitu. Almarhum Uta Likumahua. Iya. Lagu Uta, terus lagu itu juga kayak apa? Lagunya deng gitu. Oh. Nah, ini juga Mus Mujiono. Mus Mujiono. Ku menanti sedalam lautan. Ku berjanji arti kehidupan, perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba di sisimu selamanya. Engkau bukan yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Di cintamu temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu temui arti hidupku. Yongki hebat ya. Lagu-lagu sekarang tinggal nyambung aja deh. Jago dia Pak sekarang Pak. Jadi Jago. itu Hebat semua ya. karena Jadi dia. maksudnya gini, salah satunya karena senior-senior gue itu ngajakin gue main sama Pak Adi Aksa, dan Pak Adi Aksa lagu-lagunya adalah lagu-lagu seperti ini. Iyalah, seumuran. Iya. Lagu 80-an. Nah tapi Pak kalau untuk lagu-lagu sekarang Bapak ada yang denger lagu apa Pak? Banyak juga yang bagus. Ya, Contohnya? Kayak lagu boleh yang- dong Pak, boleh yang dong. lagu-lagu sinetron. Anak saya sih. Anak Oh, saya yang ini anak saya kan. 2. Jadi yang perempuan itu yang di UI itu seneng banget lagu apa tuh? Ikatan Cinta tuh. Tahu kan? Nah, nggak Atau yang tahu mana dia tuh, nggak Ikatan tahu. Cinta? Entah Kata Cinta atau enggak lagunya Angie. Anji mana? Lagu Angie, iya. Anji. Nah, lagu Angie yang Anji. ya dia. Iya. Itu. Di Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Ini kembali temukan hidup yang hilang. Semua ini karena iya. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Tunjukkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Wah, ini lama-lama jadi Hanya padanya, untuk Yongki. siap. Ini jadi kayak karaoke ya. Tapi kita sambung kayaknya ntar episode 2 kali ya, waktu sama band kali Bang ya. Sekarang kita beralih ke segmen berikutnya kali ya. Iya ntar dulu, gua punya games nih yo. Nah, itu dia Punya tuh. game, punya games. Nah Pak, kita main games dulu ya Pak ya. Boleh. Nah, jadi di dalam games ini cuman saya ngasih beberapa nama dan nama orang dan nama band. Ya. Jadi Bapak mungkin nanti bisa membacakan kameranya yang mana nanti? Kawan-kawan yang ini ya. Begitu Bapak buka, tunjukkan kamera yang ini. Ya, siap. Terus Bapak bisa menceritakan apapun yang Bapak tahu tentang ini. Siap.
Gamesnya simple aja Pak. Ini sejarah ini namanya. Sejarah ya. Ini sejarah. Siap. Bumper. Belum disuruh bumper ya nanti aja. Iya harusnya bumper dong. Bumper nih, bumper deh, bumper. The Beatles and Rolling Stones. Nah itu. Pak, nah mungkin yang itu Bapak bisa milih Pak. The Beatles apa The Rolling Stone? Dua-duanya. Harus satu Pak, harus dipilih Pak. Yang paling saya suka. Hah? Yang disukain. Yang paling ya Bapak Beatles suka. lah. Nah Beatles. Beatles. Mungkin Bapak bisa ceritain kenapa Bapak suka Beatles dan lagu apa yang paling Bapak suka? Beatles itu lagunya bagus semua. Semua bagus Pak, saya Semuanya juga bagus. tahu Pak. Saya malah saya dekat dengan Jiplak. Ada Iya, iya. satu grup musik yang sama dengan itu, The Jiplak. Beatles, iya, iya. Kalau dia main saya suka nonton, suka diajak. Dia Itu tuh sama si dia tuh Awan. mirip Iya, banget iya, Bang. iya, Awam, iya, dia iya. pakai rambut palsu segala Iya, iya, Jiplak. iya, iya. Lagunya tuh sama persis. Nah kalau untuk The Beatles sendiri lagu yang pertama banget Bapak, masih muda juga tuh kan Iya. Bapak ya. Itu lagu apa Pak? Apa? When I was younger, so much younger than today. Help. Help. Gua nggak tahu Bang. Ternyata Yogi ada yang nggak tahu Pak. Itu Nah help. kalau untuk Iya, 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 untuk Rolling Stones Tapi sendiri Bapak kali juga tahu? yang ngetop kan The Beatles itu kan gitu-gitu. ada lagu yang kayak apa namanya? Yang Yesterday. Yesterday kan itu kan paling Yesterday mangga pisang jambu. Pakai campur gitu ya. Siap. Oke berikutnya Oke. Pak. Rolling Stone tadi belum dijawab. Rolling Enggak, Stone. ini memang satu doang. Rolling satu Stone, aja ya? satu Iya, aja. siap. Satu Jadi kan Bapak aja. disuruh milih ya. Oke, siap. Nggak boleh ya, nanti serahkan. Ayo, pilih. Pampers Bimbo. Wah, ini dua-duanya juga hebat. Bisa Pak, harus satu Pak. Nah, Pampers atau Bimbo? Sulit saya bedainnya tuh dua-duanya saya suka nggak bisa Suka ya dibedain. Pak ya. Bisa dua-duanya Pampers lah. juga lagunya Pampers lagunya. keren-keren. Apakah ku tak boleh mengenal dunia ini? Haruskah aku hidup menyendiri, sendiri dan menyepi? Berarti dengan kata lain Bapak Pampers dong. Pampers, Bimbo juga ada. Bimbo mana? Ya, yang lagu yang Tuhan orang udah tahu semua lah. Iya. Coba Pak. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Gitulah ya. Bang, ada fun fact nih di Bimbo yang gua tahu Bang. Apa tuh? Om Doni Hardono bilang lagu ini kan Bimbo tuh yang ada Om Sam Bimbo itu ya? Iya, Sami. Ini lagu ini yang bikin stringnya Elva Sessioria. Umur 80 tahun. Ini Elva Sessioria yang bikin stringnya. Tuhan yang Maha Esa. Makanya Poli cantik banget kan? Tempat aku memuja dengan segala penuh. Enak. Itu Bimbo mas saya kenal. Bahkan waktu ibu saya ulang tahun, saya undang Bimbo ke rumah. Oh, Iya, tanya aja Kang Sam. Kang Sam itu seumur dengan ibu saya, 80 tahun baru ulang tahun nih bulan Juli kemarin. Aku Ibu saya rencananya September. pengen ngundang Om Sam Bimbo sih. Udah kontak. Oh ya, Itu terus keren. Syukur-syukur aja kalau dia bisa datang Itu ya. papanya Aci. Oh iya. Oke. Oke. Lagu berikutnya. Banyak ya? Ayo pilih. Mana dong? Ayo pilih. Sekarang udah pintar ya buat bumper ya. Gak perlu Ih. lama-lama ya. Wah, Rinto Harahap. Nah ini gak perlu dipilih. Nah Bapak harus menceritakan tentang seorang legend lagu pembuat hitsmaker Indonesia ini Pak. Ini Bang Rinto Harahap ini mendiang ini orang yang luar biasa ya. Menurut saya talentanya di bidang musik terutama The Mercies ya dia yang dia pegang kan. Itu lagu-lagunya tahun-tahun 80-an juga. Itu selalu orang bilang lagu cengeng. Tapi semuanya memenuhi kaca permusikan ketika itu lagu-lagu. Setiap yang dia ciptakan mesti lagu. Jadi semua lagu. Dan yang nyanyiin Pak. Yang nyanyiin juga jadi pada ngetop tuh termasuk dulu Nur Abdi Oktavia. Aku nggak kenal kali Yonggi udah. Cengeng tapi laku ya sudah lah. Laku, ya Ya sudah laku. nggak apa-apa. Lagunya apa Pak kalau The Mercies? Lagunya apa Pak? Lagunya Bukan The Mercies. Oh, The bukan. Mercies-nya ini. Buk- Rinto Rinto Harahap. Rinto Harapnya ya lah Rinto Harap tuh apa ya? Ayah ya Pak ya.
Iya, ayo. Di mana? Coba. Akan ku cari. Aku ninang gitu. Seorang diri. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi. Terus, Pak, terus. Rap. Untuk ayah tercinta, aku ingin berjumpa, walau air mata di pipiku. Oh, ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu, walau hanya dalam mimpi. Banyak sekali lagu-lagu dia. Banyak, Pak. Salah satu yang paling ngetop ini Ayah. Iya. Saya tahu lagu itu, Pak. Iya. Nah, terakhir. Masih ada? Ada dong, Pak. Ini games-games gini ditungguin loh, Pak. Harmoninya. Nah, tadi The Mercies sama Coast Plus nih. Sama juga ini semua kita. Tunjukin dong, Pak. Tunjukin dong. Iya, semua gitu. The Mercies, Bapak harus milih nih. The Mercies Lagu-lagunya enggak, atau... dua-duanya bagus tuh Mercies. Gak bisa, Pak. Bapak Kalau harus Coast milih. Plus ya lagunya enak lah. Apa, Pak? Bisa lagu Coast Plus? Bisa. Tahu lah. Lagu Nyanyi. Andaikan Kau Datang. Nyanyi aja, Pak, Atau langsung. enggak Pelangi deh yang Oke, keren. nyanyi. Kulihat pelangi di pagi hari, ku rindukan kekasih untuk kembali. Pelangi engkau pelangi, sampaikan salamku ini, oh, kepada kekasih hati, pada siapa ku berjanji. Nah, semuanya Plus. enak lagunya. Enak ya, Pak, ya? Nggak ada yang nggak enak. Mercies juga enak. Coast Plus apa lagi? Banyak sekali lagu-lagu. Kalau Coast Plus tuh lagu-lagu yang kenangan. Itu- Ayahnya Coast Plus juga gue suka tuh. Iya. Pernahkah kau tentukan betapa ku kenangkan. Kalau Coast Plus harusnya aku pengen banget ngundang ini, Pak Adiaksa. Opa Yok Kuswoyo. Oh, Mas Yok ya. Mas Iya, Yok aku nggak masih. ada kontak ya. Kalau dulu Mas Yon ada, tapi Mas coba kita cari nanti dia. kalau Iya. mau. Iyalah, the legend-legend itu mesti Iya, kita Pak. Iya, ikut sertakan gitu loh. Nah, mumpung Yongki ini kan tadi dia bilang sendiri, Pak, saya ini tua kan katanya kan, Pak. Iya. Buktinya- bisa ke bawah-bawah. Ya jadi ini baru nih dia muda-muda. bisa. Dulu masih muda banget, nggak tahu lagu-lagu gini. dia. Makanya saya kayak ini Pak, Yongki dengan wajah Semalam, baru. semalam Yongki tuh nggak tidur, Pak. Ngulik lagu-lagu tua, Pak. Karena saya datang orang tua. tapi emang gue suka banget karena waktu zaman ngiringin Pak Adiaksa kenapa music directornya bawa gue ya karena itu gue bisa Iya, 80-an. gue bisa ngenalin Pak Adiaksa dengan lagu-lagunya dia. Makanya gue tadi aku udah bilang sebelum konten ini mulai, aku minta sama Pak Adiaksa, Pak, Iya. nyanyiin lagu Indonesia aja, Pak. Iya. Gak usah lagu-lagu bule lah, Pak. Iya Maksudnya dong. gini, lagu bule juga bagus, lagu luar juga bagus. Cuman kenapa nggak kita berbangga atas karya anak bangsa sendiri? Iya. Iya dong. Iya. Karena lagu Iya. sini nggak kalah dengan lagu-lagu bule Iya, kok. iya. Ya Wah, tadi iya, yang disebut-sebut ini tadi juga keren-keren kan. Coast karyanya, Plus Pak. keren-keren semua Coast lagunya. Plus, Mercies, Mercies, Panbers, Wah, Panbers apa lagi? Bimbo. Ya mungkin dari antara itu nanti bisa kita main di Iya, episode boleh, berikutnya. boleh. Oke, Yong. Ya. Gimana, Yong? Buat gue bang, kebanggaan dan gue tidak menyangka Pak Adiaksa bisa secair ini di Yongki Show. Iya.
Iya, bayangan orang mungkin kan Pak, kan mantan pejabat. Orang nih, taunya Pak. saya tuh galak. Iya, Ya kan, padahal nonton lucu bola, loh kawan-kawan. Bahkan ada yang Teman-teman bilang, semua. Ada yang bilang Adi Aksa tuh radikal. Alah, Gitu dibilangin. aduh, teman-teman semua, Iya. Pak Adi Aksa tuh lucu Gitu. banget. Beneran. Makanya gini ya Bang, ada pepatah tak kenal maka Tak saya. Ah, itu Tak dia. saya. Ada lagi kata baru. Apa? Tak kenal maka tak makan. Tapi happy banget sih ya. Ya, soalnya silaturahim itu membawa rezeki Iya, kan. Pak. Kita kenal sana kenal sini kita dapat makan. Makanlah dia ya, Pak, ya. Makanya tak kenal maka tak makan gitu. Benar. Oke, gimana Bang? Ya kalau menurut gua untuk episode ini kita udah fun sih dengan Pak Fun Adi Aksa. banget ya. Mungkin ini Pak, untuk penutup di episode ini bisa kali sedikit sepatah dua patah kata untuk anak-anak muda ya, karena Iya. Bapak kan sendiri kan juga dulu kan di pemuda Iya. dan olahraga kan Pak. Nah bisa sekarang tuh lagi itu Pak, lagi seneng berkelahi, Iya, iya. beda menjadi suatu hal yang apa ya, yang harus ditajamkan terus perbedaan gitu loh. Gimana Pak? Pada anak-anak Indonesia, putra-putri pemuda Indonesia, saya Adi Aksa Daul, mantan Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009, minta kepada Anda semua, selagi muda, berbuatlah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Walaupun perbuatan Anda hanya seperti setitik air di tengah lautan, tapi kalau itu positif, maka dari setitik air itu akan turut menciptakan ombak bagi dinamika kehidupan Siap. bangsa kita ke depan. Siap. Demikian dari saya. Adi Aksa Daud. Adi Aksa Daud dari Yongki Show pada hari ini. Terima kasih. Keren. Terima Nah, kasih buat hari kalau ini. dari lu Yong, buat gimana hari Yong? ini, buat hari ini, Ah. buat gua. Anak-anak muda tetap harus berprestasi dan membanggakan negara. Sama orang tua Mantap. kali ya. Hmm? Sama orang tua juga ya kali ya. Sama orang tua juga. Oh ini Bang, Skup paling kecil kan orang tua ya. anak-anak keluarga. muda harus menghormati orang tua. Nah itu juga tuh. Etika Pak. Gini, akhlak itu sudah hilang sekarang. Bener. Jadi hari ini gue bangga banget Bang. Sekali lagi seperti yang tadi gue ngomong tadi di barusan, bahwa gue kira Pak Adi Aksa tuh orangnya serius gitu. Ya mungkin kalau di meja kantor, balik meja kantor serius. Harus serius. Harus. Kalau enggak akan maju gitu kan. Tapi hari ini nyantai banget Pak Adi Aksa. Terima kasih sekali. Terima kasih loh Pak. Terima Yongki kasih Show. loh Pak. Bisa Yongki kedatangan Show. Yongki Show, bisa datang di Yongki Show, dan bisa Pak Adi Aksa ini sibuk loh Bang loh. Iyalah pastilah. Sibuk. Terus tadi juga dia sedang ada acara, dia bilang, Mas, saya akan janji sama sampean aja nih, jadi saya mau nih. Terima kasih Bang, kebanggaan Makasih sekali lagi. loh, Pak. Iya dong. Pak Adi Aksa Makasih, bisa datang Pak. di Yongki Ya, Show. harus. Bisa Iya, datang di iya, studio iya. keren, di MW Studio ini kan Bang Iya. kan? Keren. Dan saya keren. berharap Hah? Yongki Show jangan hanya seumur jagung. Tapi Nggak, dia seumur selama NKRI ini ada Wih, Yongki Show. Amin. Amin. Sampai tua Yongki Keren, Show. Pak. Karena saya tahu Yongki ini bagaimana. Iya, Ya iya. kan? Nasionalisme dia yang tinggi. Siap. Kemarin musik juga, yang hebat. kemarin kan juga musisi senior juga pesannya kayak gitu juga loh. Iya, Iya. iya. Jangan berhenti di tengah Jangan jalan. berhenti di tengah Apapun segala tantangan, halangan, Iya, iya, hambatan iya, betul, hadapi dengan tegar. Siap. Ya kan? Terus maju. Terima Untuk kasih. permusikan Indonesia. Terima kasih teman-teman. Siap. Buat hari ini, terima kasih sekali lagi The Great Adi Aksa Daud. Ya. Thank you. The thank Great you, Yongki. Thank you. Thank you. Terima kasih buat MW Studio yang keren. Mantap. Terima kasih buat kameramen, terima kasih buat soundman, terima kasih buat kru, terima kasih buat abang yang tidak mau diketahui identitasnya sekarang. Saksikan terus Yongki Show. Kita tunggu Bapak Adi Aksa di episode selanjutnya untuk kita jamming dengan full band. Saksikan terus Yongki Show di kanal YouTube melalui handphone, melalui komputer, melalui perangkat manapun yang Anda bisa akses. Tetap sehat, tetap semangat, tetap maju untuk Indonesia. Mantap.